mostly ketika kita ngambil kredit yang kita bayar itu bukan cuma pokoknya tapi bunganya ya. Ya. Dan yang dihabisin pertama kan bunganya terus. Jadi udahlah kita terjebak dan kita juga nggak bisa ngelunasin. Jadi karena belajar dari itu, udahlah riba tuh bikin gila katanya. Kalau udah nggak harus riba ya gue sanggup. Riba bikin gila. Kita kasih solusi. Ferry Irwandi, mantap. Halo, Akhirnya iya kita berapa kali mau janjian lu cancel mulu. Kenapa sih mentang-mentang mau jadi calon menteri keuangan 2024 kayaknya? Terus kemarin tuh gue sampai anjir, mereka nggak nyerah ya. Udah dari tahun lalu kalau nggak salah. Jadi ya udahlah. Gue emang agak susah ini sih bang, susah waktu. Terus pas yang awal-awal diajak itu kan lagi G20 tuh, lagi gak banyak di Indonesia, gak banyak di Jakarta kan, masih PNS juga waktu itu kan, jadi susah jadi waktunya. Pas diajakin lagi bill banyak hal juga. Yang dosen itu mana? Banyak banget nih orang nih, susah banget meng-cancel gue di cancel men. Tapi gak apa-apa sih, untung sama dia di-cancel ya. Enggak, tapi beneran deh kan, lu abis itu dosen, dipanggil dosen. Iya, itu kan lagi kuliah waktu itu, S2, jadi ngurus. Aduh. Terus kirain mungkin Bang Derinya udah males juga kali ya, udah enggak mau ngundang-undang lagi mungkin ya udahlah gitu loh. Cuma masih enggak enak. Kemarin dihubungin orang Close the Door kan, ini ada ajakan dari podcast kasih solusi gitu. Ih masih loh. Jadi emang mesti lewat Close the Door berarti. Enggak. Bro, ini urgent bro. Gue tuh manggil lu lihat dong, Fer. Nih, lihat nih, lu kan punya rahasia ordal nih. Kagak lah. Nih, tuh sah TikTok investasi 23T ke Tokopedia punya Goto. Oke, lanjut. Lucunya adalah ini ada beberapa gesekan-gesekan dari lintas divisi atau departemen. Justru malah Kementerian Koperasi UKM sebut kerjasama TikTok Tokopedia langgar peraturan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri deh tuh. Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Iya, Kemendak. Lu kan tau lah silsilah di dalam kan. Ini rame lagi nih, Fer. Pendiri Tokopedia jual saham Goto senilai 70 miliar buat bayar kredit. Ini bener gak sih berita nih? Parah banget sih. Masa sih framingnya gitu? Buat bayar kredit. Waduh, ini Ferry Irwandi banget nih yang beli sesuatu pakai kredit nih. Kagak. Kenapa sih nggak mau beli pakai kredit? Kan memudahkan kan? Kan kenapa lu beli rumah cash? Tadi lu ngeluh tuh di taman gue tuh. Gila Eder, berasa banget Eder beli rumah cash. Hey. Enggak gini. Kalau dulu kan beli KPR. Jadi udah ngerasain sakitnya untuk kredit itu gimana. Terus kan ya udah kita oke, ada rezeki lebih, kita pindah, itu mau kita jual. Dan gue putusin ya mending nabung dulu lah kalau untuk beli rumah nextnya. Ya udah beli rumah tuh cash aja gitu. Karena pertama pertimbangan ekonomi ya. Soalnya secara ekonomi kalau emang kita punya kita punya resource-nya, kita punya kemampuannya, dan untuk kredit itu bukan lagi jadi keharusan tapi udah by choice karena kita bisa afford dengan cash, ya mending cash gitu. Karena saya adalah orang yang pernah terpaksa mengambil kredit dan tahu, wow, gila ya ruginya secara ekonomi aja ini udah sangat rugi gitu. Udah sangat membuat beban yang luar biasa, dan mau ada kenaikan pendapatan pun ternyata untuk kredit itu seperti yang kita ketahui di Indonesia kan mostly ketika kita ngambil kredit yang kita bayar itu bukan cuma pokoknya tapi bunganya ya. Yeah. Dan yang dihabisin pertama kan bunganya terus. Jadi kita misalnya katakan ngambil kredit 300 juta nih. Kita ambil kredit 300 juta, kita cicil 10 tahun, di tahun ke-6, tahun ke-7 tuh pas mau balikin, loh kok masih 300 jutaan atau 290 jutaan. Karena kan yang dicicil habisin bunganya dulu. Jadi udahlah kita terjebak. Membayar jauh lebih banyak gitu. Terjebak dan kita juga nggak bisa ngelunasin. Jadi karena belajar dari itu, makanya waktu itu udah diskusi sama istri juga, ya udahlah apapun itu kita nggak usah lagi namanya kredit, mending nabung, nahan, cari uang. Dan kalau emang kita punya kemampuan untuk membeli sesuatu apapun itu ya kita beli, kalau nggak ya udah. Jadi karena hal seperti ini, karena hal-hal seperti ini akhirnya aku mutusin ya, once sudah di sini ya udah
Kalau itu tidak lagi menjadi satu keharusan gitu, nggak lagi dalam kondisi terdesak, jauhilah yang namanya kredit gitu. Yang kedua kan ya udah mau gimana pun ya, saya seorang muslim kan. Dulu ketika dalam situasi yang gak enak gitu. Dulu mungkin ketika situasinya sulit banget dan keadaannya itu berat banget. Ya dan gak ada punya pilihan lain sedangkan keharusannya ada. Oke lah, situasinya bisa bikin gue mikir, oh ya mungkin gak apa-apa tadi. Tapi ketika sudah diberi kemudahan gitu, sudah diberi pilihan terus tetap ngambil kredit, bukankah ini salah ya gitu? Ya enggak sih. Jadi kayak apa yang kata guru, udahlah riba tuh bikin gila katanya. Kalau udah nggak harus riba ya gue usah ngambil gitu. Riba bikin gila. Seru sekali kalau kita bahas lebih tajam. Tapi ya balik lagi kan, saya pun dengan terbuka dengan Bang Dery pun gue ngomong kan, gue pernah ngambil KPR gitu dan gue tahu oke, ini banyak sekali lah. Nggak usah jauh-jauh kita ngomong, nggak usah sampai ke hal-hal yang debatable kayak agama aja. Dari sisi ekonomi aja itu udah bikin kita rugi sekali gitu loh. Ya, dari common sense saja, dari biologic aja itu udah merugikan. Apalagi kita ngomong faith, kayak gitulah. Waduh, jadi artinya sebelum kita bahas mengenai bukan menomorduakan agama, tapi memang itu yang paling penting adalah justru ketakwaan kita dengan Allah, menjauhi riba dan seterusnya karena memang haram gitu ya. Nah, di samping itu memang biologic aja memang udah nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal. Jadi sebisa mungkin, makanya waktu orang nanya, Bang, gue belum punya cash untuk beli rumah. Gue kan bukan seorang motivator juga yang suka bilang pokoknya selama berusaha pasti ada jalan bla bla. Men, hidup itu realistis lah. Kayak kita ngadapin sesuatu, kita ngadapin kondisi yang berbeda-beda, battlefield kita berbeda-beda, situasi kita berbeda-beda. Gue selalu menyarankan kalaupun lo cari pinjaman, carilah pinjaman yang paling lunak gitu. Don't mess yourself sama bank. Gue bilang kayak gitu. Karena ya itu adalah sebuah transaksi yang pada akhirnya kitalah pihak yang rugi gitu. Oke, nah ini menarik ya. Lu kan STAN. Iya. Ya kan? Kampusnya sekolah akuntansi lah. Iya. Dan gak jauh-jauh dari angka-angka, ekonomi, keuangan gitu ya. Tapi sementara lu tidak menggunakan fasilitas bank yang memang terkait dengan hal. Sudah tidak lagi. Tapi jangan sampai lu karena udah oke nih. Makanya lu bisa ngata-ngatain, enggak juga. Dulu karena gue pernah di situ, karena gue pernah gunain dan karena gue ngerti keilmuannya, majornya. Nah, jadi gue yang ngerti pun masih ngerasa rugi nih. Nah kan logiknya kayak gitu tuh. Gue yang paham risikonya pun, ternyata lebih buruk dari yang gue mitigasi. Apalagi orang yang enggak gitu loh. Ya namanya kredit dan segala macam itu ya sesuatu yang kalau emang kita punya pilihan yang lain, mending mempertimbangkan pilihan yang lain dulu. Oke. Karena ya benar. Rumah itu kan akhirnya kan kita keputusan kita kalau nggak kita jual ya kita kasih sama mertua. Kebetulan kan mertua belum punya rumah gitu, jadi emang untuk ininya mertua, untuk mertua tinggal dan lain sebagainya. Nah itu kita ambil, intinya pokok pinjaman kita itu cuman around 350 lah. Oke. Pas kemarin mau dilunasin tuh setelah 7 tahun atau 8 tahun cicilan. Pas ditanya sisa utangnya tinggal berapa? 330. Wah. Sakit banget emang. Sedangkan inflasi kan nggak maksudnya pertumbuhan pendapatan kalau misalnya pekerjaan tetap nggak akan sampai setinggi itu. Jadi consider lah itu. Dan kalaupun ternyata akhirnya orang kan punya pilihan masing-masing hidup dan ngambil itu, ya pikirkanlah matang-matang, hitunglah matang-matang gitu. Tapi waktu akad gimana ya? Kan lu tahu, maksudnya ini ada kenaikan sekian, lu kan jadi ngitung bahwa ini ada. Kalau kan nggak tahu, karena yang gue tahu cuma masa flightnya doang. Floatingnya gue nggak pernah tahu. Kalau yang dimaksud floating itu, kalau dalam akad dan perjanjian mengikuti suku bunga bank sentral kan. Iya. Kalau bunga bank sentral naik dia naik, bank sentral turun dia turun. Oh iya. Faktanya tidak. Bank sentral naik dia naik, bank sentral turun, kita harus ngajuin untuk turun. Wah gila. Ini loh guys, bahayanya riba tuh nggak dari sisi tentang kezolimannya aja, dalam arti yang memang ya tahu ya ada denda harus bayar,
harus udah kesepakati sekian utangnya, harus juga kita ada harus mau nggak mau harus dipaksa untuk menikmati dengan adanya kenaikan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Ternyata kayak gitu-gitu juga gile. Ya. Itu sistem siapa yang bawa ya? Hah? Kalau ya kita harus lihat lah ekonomi. Ekonomi itu kan berkembang terus ya. Dan perbankan di Indonesia itu bukunya sangat bagus sekali loh di Indonesia. Salah satu yang terbaik bahkan di Asia gitu loh. Pendapatan bersih perbankan kita mantap-mantap semua gitu. Ya sistemnya kayak gitu. Mantap ya. Mantap ya. Ya. Dan banyak lagi ya hal-hal yang emang sensitif lah untuk dibahas. Intinya yang bisa kita kasih sebagai orang yang mungkin ditonton oleh orang lain dan mungkin orang lain butuh insight, ya kalau lu milih pet itu, lu milih jalan itu, ada banyak resiko yang lu harus tanggung. Itu sih. Jadi kalau emang lu punya pilihan lain, lakuin pilihan yang lain. Tapi kalau emang keadaannya kayak gitu, pikirkanlah matang-matang sampai resiko terburuk. Karena nggak akan pernah indah sih. Karena based on orang yang pertama kali ngambil, itu pasti ngerasa, wah gue pasti mampu nih. Nah, gue kan paling juga cuman 4 juta dari penghasilan gue yang katakan 10 juta diambil. Men, hidup itu semakin kebutuhan kita itu semakin bertambah. Gak ada manusia umur 20 tahun sampai 30 tahun kebutuhannya berkurang tuh gak ada. Gak ada. Lah kan lu nikah juga nambah satu lu tuh bini nikah, lu. anak nambah. Iya. Harga-harga barang naik, pendapatan gak ngejar dan itu ternyata tidak signifikan itu gitu. Nah, jadi untuk masalah kredit, masalah yang lain sebagainya, itu tuh harus dipertimbangkan matang-matang. Nah, kalau dari aspek agama mungkin Bang Dery lebih paham lah ya. Kalau gue atau ustadz atau ahli gitu. Kalau aku lebih ngelihat secara ekonomis sebagai konsumen, sebagai masyarakat biasa. Ya itu tadi sih. Makanya ya aku ingat itu yang the last terakhir. Sudah itu nggak pernah lagi. Dan ketika ada kebutuhan tuh sifatnya lebih kayak, oh ya, mending gue dagang deh gitu. Mending gue jadi supir Grab deh gitu. Dan sempat gitu. Siapa? Aku jadi supir Grab itu sempat. Oh ya? Waktu masih PNS. Sekalian ceritain aja nih ya. Iya, maksudnya gini, sebagai nanti kita tutup dulu di sini, tapi kita bahas lagi dari awal, yaitu penutupannya adalah ya kita kembalikan ke asalnya aja bahwa kan punya rumah, punya mobil kan hukumnya nggak wajib. Iya. Itu dulu tuh. Nah, cuman kalau rumah itu kan masuknya ke kebutuhan primer. Oh, nah, kita bedahin dari ilmu ekonomi SD ya. Oke. Papan sandang pangan itu kan primer. Sekunder itu kebutuhan lain nih. Kebutuhan yang menunjang kehidupan kita, bahkan mobil itu masuknya tersier sebenarnya. Iya kan? Iya. Nah, makanya kita balik benar kata Bang Dery. Kalau untuk punya rumah itu kita mau punya ya. Iya. Selama kita bisa sewa dan mampu ya why not. Cuman karena aku pernah ngerasain kondisi orang ini beda-beda. Ada orang yang mungkin tingkat kebutuhannya atas rumah tidak lebih tinggi dari orang lain. Misalnya dia punya keluarga yang udah punya rumah 4 atau 3 gitu atau yang bisa diwariskan. Ya udah, kalau aku dalam kondisi kayak gitu ya kenapa aku harus buru-buru untuk beli rumah. Nah, tapi ada juga kondisi di mana sekeluarganya tuh belum punya rumah sama sekali. Misal orang tuanya selama ini ngontrak. Jadi kan bebannya nantinya kalau misalnya kita nggak punya satu rumah yang tetap, kenapa itu dimasukin ke kebutuhan primer adalah kita berpikir ngontrak. Tapi di satu sisi nanti ujungnya kondisi semakin sulit buat kita dan keluarga, dan harus punya rumah yang menanggung beban bukan kita nih, tapi anak kita nantinya. Jadi lu berangkat dari maslahat mudorot ya? Iya. Iya, memang kalau untuk urusan kayak gitu apa-apa akan jadi diharuskan kalau memang ternyata kebentur dengan mudorot lebih besar dibanding maslahatnya. Nah, itu poinnya. Jadi kayak itulah kenapa dibilang apakah membeli rumah itu adalah keputusan yang salah. Aku juga nggak sepakat dengan itu. Tapi apakah itu keputusan yang harus, juga nggak sepakat dengan itu. Karena kecuali kita itu lagi bicara soal matematika 1 + 1 sama dengan 2 ya. Karena kan Bang Dery sama aku pun hidupnya pun berbeda, dengan situasinya juga berbeda. Nah, kehidupan dasar dari ekonomi itu kan scarcity nih. Scarcity itu kelangkaan, jadi manusia harus memenuhi kebutuhannya untuk melengkapi kelangkaan tersebut. Jadi itulah azas pemenuhan kebutuhan terus terjadi. Nah, apa yang kita definisikan sebagai scarcity setiap orang, resource ini yang kita butuh itu beda-beda. Nah, itu sih. Jadi makanya dari situ ya
kita tahu nih standar kecukupan kita seperti apa dan apa yang harus kita usahakan ya usahakan yang Oke. menurut kita benar. Gitu. Nah ini cakep nih kalau ngomongin kebutuhan nih, sama halnya dengan apakah TikTok Shop menjadi kebutuhan wajib nih buat para UMKM. Nah, ini menarik ya. Oke. Nah, tapi gue boleh mundur dikit nggak, Fer? Hmm. Kan banyak orang juga, mungkin audiens gue juga ada yang nggak tahu kan, bahwa gimana sih kisah perjalanan lo kalau sekarang tiba-tiba lo konten-konten lo melejit banget, yang isinya bahkan mengkupas awal kehancuran Sri Lanka. Oh, Seru tuh, itu gue nontonin juga tuh, apalagi yang Ukraina, Rusia. Asik nih, ekonomi makro juga dibahas di channelnya Ferry nih. Mantap ya. Nah tapi gue mau bahas mengenai apakah menjadi kewajiban dengan baliknya TikTok Shop itu. Kalau gue jujur ya, gue nggak tahu, mudah-mudahan stance kita nih pro kontra nih. Jadi asik, ada dua sudut pandang. Gue happy loh. Oke. Gue happy. Ya terlepas gue nonton juga Indra Wanugroho dan seterusnya gitu ya. Om Ded juga kayaknya stance-nya lebih kepada data. Enggak, Om Ded sangat tidak suka TikTok lah pokoknya. Iya sih, dia juga ngomong ke gue sih. Intinya TikTok salah aja dia selalu. Sampai kemarin gue podcast sama dia, itu karena lu nggak dikasih award TikTok aja kali. Nah, iya bisa jadi. Iya, nah, cuma kalau gue tuh kadang ya mungkin ada benernya juga ya. Ya tapi gue 50-50 lah, di tengah-tengah lah. Ada kalanya juga gue pro sama kawan-kawan kita yang oke, gue juga nontonin tuh Indra Wanugroho misalnya kayak terkait data. Apalagi gede banget ya, 75% ya. Nah tapi kok gue lebih condong mungkin bahkan 51% ya. Ya oke lah, kategori majority gitu ya. Ini kayaknya ngebantu banget ya, Fer, buat UMKM kayaknya. Nggak ada yang bilang TikTok Shop itu tidak membantu. Kita bahas deh, ya. Kita bahas ya. Kita bahas ya. Oke ya. Oke. Kewajiban. Apalagi kan kayaknya kan Menteri Perdagangan kayaknya ngambil langkah yang tepat kayaknya, Fer. Ya aku sayang Pak Zulhas. Semua sayang Pak Zulhas. Nggak boleh kayak gini, Mak. Nggak boleh kayak gini. Gimana dong? Oh iya, rame. Iya, jadi Nanti gimana kayak Pak gini, Zulhas? Salah, nanti kayak gini salah. Gini nggak boleh, apa gimana? Gimana nih? Gini nggak boleh. Tapi kan kalau sholat kan harus gini tetap. harus gini lah. Iya kan? Nggak boleh gini. Nggak boleh gini. Gimana sih Mas? Halo Pak. Halo Pak. Sayang. Iya. Ini gini Mbak. Nanti kita bahas mengenai TikTok ya. Oh, bukan Pak Zulhas ya? Bukan ngomongin orang. Ya bukan. TikTok ya. Yep. Tapi gue pengen tahu dari lu dulu nih. Yang nanti akan kita bahas adalah mengenai TikTok, mengenai ekonominya, gimana 75% kan ada yang teriak juga bahwa kayak sayang banget sih lo ngelepas 75%. Ada juga kubu-kubu yang menganggap bahwa kayaknya ini emang caranya Tokopedia deh. Oke. Biar bisa berjaya di negeri sendiri. Kan gak mungkin dia pitching ke TikTok fundraising dong, beli gue dong gitu. Nggak tahu nih pemahaman gue ya. Akhirnya dengan ada demand atau di-create demand, mungkin problem naik ke permukaan sehingga berpikir bahwa kayak ya udah deh, daripada TikTok gak bisa berjaya, gue cari platform lokal deh. Yang penting payment gateway gue bisa berjalan dengan mulus gitu kan. Nah, tapi gini Fer, lu dari Kementerian Keuangan. Dulu kerja di Kementerian Keuangan. Hubungannya PNS terus nge-grab gimana? Emang PNS gak digaji? Parah lu. Itu ini masih soal rumah tadi ya. Iya. Sedikit lah. Jadi ya karena itu tadi kan kita ngelakuin investment, kita juga ngelihat semua peluang yang ada. Ngonten pun bagian dari ikhtiar untuk memperoleh rezeki gitu. Kayak dulu diajarin juga di surau. Jadi kalau di Sumatera itu namanya surau kan. Iya. Sorry deketan gitu kan. Dibilangin lah sama ustadz itu, bekerjalah kayak kamu 1000 tahun lagi hidup, beribadahlah kayak kamu besok meninggal kata dia. Oh itu kena sih dia gue. Jadi ya udahlah, daripada harus menggantungkan diri dengan dunia kredit perbankan ini, ya you want more you do more gitu. Jadi waktu itu sempat aku tweet dan itu rame. Jadi setelah kerja ya udah, istri waktu itu dimutasi ke luar pulau, ke Sumbar. Dia orang Jakarta, dimutasi ke Sumbar, jadi merantau. Kita harus nyelupin 2 dapur. Gaji waktu itu belum sampai 5 juta, karena baru juga jadi PNS. Sekitar 4,1 lah, 4,2an. THP. Dan itu kan gak cukup, anak mau lahir, sedangkan rumah mau dibeli, diurus. Gue ngerasain lagi di titik itu, gue ngerasain lagi. Aduh, jadi ya udah, selesai kerja jam 5, hidupin aplikasi, jalan. Tidurnya di jalan gitu, jam 1 gitu. Jam 1 nanti tidur, istirahat sampai jam 4. Jam 4 narik
biasanya bangun pasti ada yang dapat ke bandara nih. Iya, pagi-pagi tuh gitu tuh. Iya. Iya. Pasti selalu ada bandara, mandi di bandara, balik kantor itu rutinitas Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu full narik untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu tadi emang ya kerja keras itu tidak akan menjamin kesuksesan, jelas lah. Banyak orang yang kerja keras tapi ya susah juga untuk mencapai yang namanya kesuksesan dan lain sebagainya. Cuman di satu sisi ya itu yang bisa kita lakukan, cuma kerja keras saja tidak menjamin kesuksesan, apalagi enggak kan. Nah. Kan logiknya kayak gitu ya. Iya. Udah siapa bilang kerja menjamin lu bisa dapat uang? Iya betul, apalagi enggak kerja. Nah. Jadi kayak posibilitasnya lebih ada, ya udah aku lakuin. Jadi sampai di pasar penjualan. Jadi pagi-pagi itu jam 6 kalau emang ada transaksi itu biasanya kita jual beli sembako lah. Perantara dari toko ke pasar. Serius lo? Serius. Lo PNS lo? Lo Iya. jangan bikin mencoreng nama bangsa, Fer. Oh enggak, itu the fact dan saksinya banyak gitu. Saksi ya teman-teman sejawat sekarang. Iya, bukan. Fakta betul, faktual. Tapi yang gue maksud adalah, gue nggak tahu apakah ada di undang-undang ketika lo menjadi ASN atau PNS gitu ya, kan menjaga credibility Dia negara. kan nggak ada kredibilitas yang rusak. Oh iya, yang iya. merusak itu kalau aku korupsi. Ya, betul. Tapi dari lu pribadi minimal kayak ketika lo PNS, jadi takutnya gini loh, gue ekstrim banget sih. Iya. Ya, mudah-mudahan sih gue salah. Kayak seakan-akan tuh kayak negara tuh ngasih gaji kecil banget sampai PNS tuh kayak susah gitu. Tapi kan yang di persepsi masyarakat seakan-akan PNS itu cukup, semua kaya, semua. Iya lagi. Dan itu nggak ada yang kutambah, nggak ada yang kukurang. PNS di kementerian yang dianggap sebagai kementerian dengan pendapatan tertinggi kan. Itu pun aku ngerasain struggle karena itu bahkan sesama PNS pun punya kehidupan yang beda. Jadi makanya aku nggak suka yang namanya generalisasi orang gitu. Atau generalisasi satu kelompok by profesinya, by sukunya, by latar belakangnya, karena mungkin ada kesamaan dan tipikal yang mirip ya, karena mungkin latar belakang dan pembentuk kepribadian dan wawasan dari situ. Cuman di satu sisi ya akan selalu ada anomali dan sesuatu yang beda dari antara satu sama yang lain. Katakan misalnya kayak maaf ngomong nih, Mas Dery sering dicap atau di label gitu loh. Dan pasti kalau Mas Dery keluar negeri sulit ya. Oke. Iya kan? Iya. Nah, pasti Mas Dery akan selalu berurusan sama imigrasi kantor manapun gitu, dengan foto dan jalan hidup yang Mas Dery pilih. Nah, beberapa orang tuh kan melakukan judgement itu, ngegeneralisasi, oh semua orang yang berjenggot panjang, bercelana cingkrang itu berarti tidak bisa menerima perbedaan. Enggak juga, Bos. Enggak juga. Nah, aku ketika merasakan hal kayak gitu, labeling seperti itu, generalisasi seperti itu, jelas aku merasa ketidaknyamanan dan makanya aku tidak akan melakukan itu ke orang lain gitu. Oke. Nah, itulah yang harus, dan aku pikir ya semua masyarakat juga seperti itu gitu. Misalnya kayak ngomongin PNS, aku nggak ada keharusan untuk membela PNS sekarang. Aku bukan PNS lagi dan nggak ada kerjaan apapun dari mereka, nggak dibayar apapun dari mereka. Tapi stand aku selalu jelas, PNS yang buruk tuh banyak. Tapi bukan berarti nggak ada yang beneran kerja gitu. PNS yang korup dan kaya luar biasa banyak. Ya. Tapi PNS yang pernah harus ngejalanin untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus nge-grab, dia harus jualan di pasar, itu juga ada. Oh, mana buktinya ya? Saya sendiri buktinya. Gue jadi penasarannya gini, Fer. Lu kan ngerti lah, ya hitungannya paham lah ekonomi. Iya. Gue nggak tahu ya, gue awam banget dan mudah-mudahan juga gue sengaja memang biar teman-teman juga yang awam juga paham, jadi nggak tinggi obrolan ini untuk hal yang ini. Yaitu kan bisa anggaran gaji PNS dinaikin kan harusnya. Enggak, maksudnya mungkin nanti kehidupan devisa negara dari BUMN yang dikencengin apa segala macamnya. Itu sulit. Mekanisme seperti itu tuh kalau kita ngomong ekonomi bisa semua lah. Bisa kan? Tapi kan setiap hal itu punya konsekuensi ya. Nah, konsekuensi ini bisa berdampak baik gak buat masyarakat gitu. Satu hal yang harus kita tahu, salah satu beban terbesar APBN itu belanja pegawai. Bayangin, belanja pegawai itu salah satu yang makan porsi paling besar nih dalam APBN kita tiap tahun. Tapi PNS-nya tidak semuanya sejahtera. Problemnya di mana? Problemnya adalah kesenjangan vertikal dan horizontalnya. Antara eselon 1 dengan pelaksana, beda selisih gajinya bisa dilihat. Itu gaji doang, belum pendapatan yang lain.
Semakin tinggi jabatan, pendapatan lain itu semakin banyak. Ini yang legal loh. Ah. Jadi bebannya besar, tapi kesejahteraannya dan pemerataannya nggak ada nih. Gapnya terlalu tinggi. Aku bisa ngomong kayak gini. Oh, karena lo di dalam ya? Bukan cuma di dalam, dan mengerti gitu. Ya. Coba, nih gue puter balikan faktanya. Iya. Misalnya lu ada di dalam, Nah. dalam artian lu punya, lu regulator lah, ya kan? Nah, terus lu akan rubah gimana akan lebih sehat nanti ya? Kesenjangan ini ditipis. Tapi gini, Fer, lu kan juga dekat sama Bu Sri Mulyani ya? Ya, Enggak, bukan. Nih sebentar nih. Gini, kan ibu kan juga nggak bodoh, Fer. Iya. Dan terus makanya masa itu nggak bisa kompleks. ngatur? Kan nggak mungkin. Tapi kan keputusan nggak selalu dibawa. Semua keputusan yang sifatnya general, makro atau menyangkut aspek hidup banyak orang kan nggak bisa diputuskan oleh satu SK menteri. Oh iya. Ya, masalah PNS, misalnya menterinya mau pegawainya sejahtera di satu kementerian tertentu, justru urusannya kan bukan cuma di kementerian itu, urusannya ada di Sesnek misalnya, terus Ya. ada di BKN-nya, ada di banyak tempat lah yang emang plottingnya kayak gimana nih gitu. Jadi asesmennya kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi makanya aku bilang ini kompleksitinya luar biasa. Bagaimana dengan di luar? Di Amerika misalnya? Ya beda, setiap pengelolaan dan sistem beda-beda. Beda di beberapa negara pekerjaan guru adalah profesi dengan gaji paling tinggi. Ada, Iya. ya tahu gue. Di Indonesia kan tidak seperti itu misalnya. Tapi masih ada harapan ketika kita bisa mengapresiasi para kawan-kawan kita di PNS. Mungkin gua nggak tahu sistemnya karena gua bukan orang ekonom juga gitu ya. Tapi maksudnya gimana pun dibentuk, kan apalagi kan 2024 nih. Iya. Nggak usah tendensi ke nomor 1, nomor 2, nomor 3 deh, nggak usah. Tapi dari ketiga ini kira-kira gimana caranya untuk mensejahterakan kawan-kawan? Ini topiknya lagi PNS ya, karena kan kebetulan kan Ferry memang alumni PNS. Alumni itu kampus kali ya. Gimana menurut lo? Bisa dong harapan? Gini, pertama jangan sebelum kita ngomong solusi kan kita harus ngerti dulu masalahnya. Iya. Kita identifikasi dulu masalahnya. Kayak tadi Bang Dery bilang kan, ya udah dinaikin aja anggarannya. Nah, Iya. anggaran dinaikin tapi kesenjangannya masih kayak gini ya. Yang untung adalah mereka yang udah di puncak semua nih. Oh enggak, APBN Iya. yang dimaksud adalah yang di bawah aja dinaikin. Oh, nah untuk nge-control itu dilihat lagi beban kita, neraca kita defisit atau enggak. Selama ini udah jadi expense salah satu expense paling besar nih. Justru structure-nya ini yang kayak gimana bisa lebih baik gitu loh. Kesenjangan ditipisin misalnya. Ini kita ngomong bodoh-bodohnya Iya. antara misalnya pelaksana sama eselon 4 lah. Yang awalnya gap-nya mungkin 5 sampai 10 juta itu dibikin gap-nya katrol ke atas gitu. Itu maksud gue. Iya, tapi nggak bisa katrol ke bawah. Katrol ke bawah kan nggak mungkin. Oh nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Teriaklah orang banyak kan. Iya. Dan government spending itu kan bikin volume ekonomi berputar ya. Transaksi ekonomi ada gitu. Orang salah satu misalnya kayak Covid, semua uang orang itu kan sulit berputar karena penghasilan mereka terendam atau apa, sedangkan pasar harus tetap jalan kan. Iya. Nah, yang bisa ngejalanin pasar itu orang-orang yang punya income penghasilan tetap ini tadi. Di salah satu dari sedikit bentuknya lah kenapa dalam aspek ekonomi yang lebih besar kenaikan pendapatan itu tidak pernah buruk. Tapi kan yang penting tuh bukan cuma PNS-nya doang nih. Buruh-buruh juga penting gitu. UMR juga harus tetap ngejar dengan tingkat inflasi di suatu daerah atau kebutuhan suatu daerah. Karena kalau cuma mikir pegawainya yang lainnya enggak, ya sama aja dengan bohong dong. Nah, problemnya itu bukan bagaimana ceruk-ceruk ini bisa semakin melebar, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan uang yang cukup untuk melebarkan atau menaikkan kesejahteraan ini secara merata. Jadi income-nya yang kita pikirin, gimana secara volume transaksi kan udah besar, tapi bagaimana ini bisa dirasakan semua orang nih manfaatnya. Apa maksudnya buat ibu kota baru gitu? Bukan. Dengan ada investor masuk situ dan akhirnya ada ekonomi baru. Apa gimana sih? Salah satunya ya scale up, UMKM scale up. Nah, Itu kan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak dan Iya. peluang ekonomi lebih banyak. Barang kita digunakan oleh orang. Kita nggak cuma jadi yang impor dong. Kita bukan cuma konsumen yang pakai barang jadi nih, tapi kita produksi barang yang kita pakai dan orang lain pakai juga. Karena Oke. salah satu kelemahan kita dalam komponen permintaan agregat itu kan ekspor kita kurang, investasi kita masih belum. Kayak gimana kita bisa ngasih iklim investasi yang baik, tapi barang yang dijual itu tidak ada yang menjanjikan gitu. Putaran ekonominya cuma segini. Di situ-situ aja Iya, ya. di Indonesia tuh cuma ada 200 juta orang, 300 juta orang dari 8 miliar penduduk gitu. Scale-nya, makanya industrialisasi itu jadi penting banget kan.
Hilirisasi itu jadi penting banget. Kita bikin barang art dari awal sampai akhir. Kalau enggak ya yang terjadi selama ini kayak Rizky kan udah pernah kesini kan, Rizky Humans. Iya, Mungkin dia udah iya. pernah ngejelasin. Ya selama ini kan kita lempar itu minyak nilamnya doang. Balik ke sini jadi channel gitu. Iya, iya. Nah ini dulu yang kita pikir ini. Ini yang dimaksud orang-orang kan jualan Indonesia Emas 2045 jualan motivasinya aja tapi nggak dijelasin breakdownnya kayak gimana bentuknya nih gitu loh yang bisa orang ngerti. Ya udah SDM-nya lu naikin nih, industrialisasinya lu jalani nih, usaha itu lu scale up gitu. Gue sangat super UMKM tapi yang dibutuhkan Indonesia sekarang itu bukan cuma jumlah dan kuantitas UMKM loh. Tapi bagaimana UMKM ini bisa berkembang. Dia tidak lagi jadi sektor informal yang fragile. Tapi bagaimana menggedekan usaha kecil jadi usaha besar. Karena kita kekurangan usaha besar. Iya. Nah, kan Pak Jokowi programnya udah bagus hilirisasi. Ya, Itu oke. tapi kan pasar tidak menanggapi itu dengan baik kan. Selama ini cuma jadi jualan politik doang. Tapi breakdownnya nggak ada. Ya gue nggak tahu datanya breakdownnya gimana. Ya itu sekarang bentuk Nggak hilirisasinya seperti apa gitu. Ya tentu dijalani karena lead bank kita remah, R&D kita lemah, biaya R&D mahal, kita nggak mau ambil itu. Ya gimana kita mau produksi sesuatu? Loh, selama ini ketika riset and development nge-R&D ngeriset apa segala macamnya itu Ini mungkin agak berbahaya tapi Bang Dery kan bisa Google. Brain kita siapa yang pimpin? Apakah orang bahaya banget. orang-orang hebat gitu? Orang-orang hebat. Iya. Tapi dari partai mana? Aku nggak tahu sebetulnya. Jadi kan kenapa kita belajar ekonomi itu? Kita belajar ekonomi, jadinya kita ngerti nih bottleneck. Akhirnya kita paham hal-hal lain nih. Oh, ini problemnya di resource. Oh, ini problemnya di SDM. Oh, ini problemnya di dinamika politik or something like that. Kenapa A tidak bisa berubah B? Karena ada palang yang ini nih. Kenapa kita nggak bisa naikin nih standar pendidikan kita, kualitas pendidikan kita karena ini nih. Seru lagi, gue pengen bikin 2 part kali kayaknya ya. Satu tentang PNS, ya kita bahas mengenai APBN, pertumbuhan ekonomi 5% Indonesia kenapa nggak bisa naik ke 7%. Sementara Pak Jokowi kan waktu itu kan semangatnya kan proyeksinya kan bisa sampai 7%. Bahkan waktu itu ada beberapa salah satu paslon juga bilang bahwa kayak ini mah 5,5% juga udah syukur, jangan ngimpi ke 7%. Tapi kita harus ke 6-7%. Berat, Fer. Iya, berat kan bukan berarti kita nggak harus lakuin. Kalau berat kita tinggalin ya untuk apa kita milih pemimpin jadinya. Aduh seru lagi nih, gue pengen TikTok lo ngebahas nih. Gue begitu guys, kalau gali sesuatu tapi Fer, please gandengan tangan sama gue, jangan terlalu tinggi. Oh iya Karena stance gue buat UMKM nih. Iya. Tapi gue juga pengen UMKM juga agak melek dikit gitu loh. Jadi jangan kita ngejar ke bawah mulu, lu juga ngejar ke atas gitu ya. Dapat ya? Gue nggak tahu ini sepanjang apa obrolan, kalau memang ternyata sampai 2 jam, gue izin sama lu gue bagi 2 part. Oh iya aman. Ya nggak sih? Soalnya ini ada juga gue urgensi untuk membahas mengenai bagaimana skala atau eskalasi si UMKM yang kita akan naikkan nantinya nih. Iya. Ya terkait dari itu TikTok balik lagi, ya kan. Terus juga tadi lu sempat singgung mengenai cara naikin UMKM. Gue penasaran sih tuh. Tapi bentar gue ke PNS bentar sama ke negara ekonomi bentar ya. Bentar aja nih. Gue suka pengen lebih dalam aja. Karena ini pintar nih orang kelihatan. Gue bisa ngebaca lah. Kita kan jurnalis bro. Ya nggak. Gini, APBN buat Kementerian Keuangan berapa? Jatahnya per tahun? Waduh, kalau jatahan per menteri itu bingung ya, per kementerian itu bingung. 20 T, 50 T? Gue nggak tahu sih angka persisnya berapa bang. Intinya karena kan ngebaca APBN itu nggak bisa per kementerian doang nih. Per tusi, tupoksi, per kebutuhan, ini militer, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Nih gue awam ya. Yang ngegaji PNS siapa? Gue coba pengen ngarah benang merahnya ke PNS dulu karena memang elu kan benang merahnya kan PNS bajunya dulu ya. Jadi gue pengen support juga kawan-kawan kita yang memang sekarang lagi ada di PNS tuh gimana caranya bisa naik gitu. Yang ngegaji PNS ya negara lah. Iya, cuma maksudnya detailnya gimana? Arus kasnya lah. Oh, ya biasanya tiap-tiap kementerian, tiap-tiap instansi itu ya mereka kan udah ada aturan ya. Aturan gaji itu seberapa gitu, gradingnya seberapa. Tiap orang masuk itu misalnya lu masuk dari D3, lu masuk dari S1, itu ditempatkan di grade yang beda-beda. Nah, tiap kementerian itu punya daftar grading juga beda-beda gitu. Nah, ada yang namanya TUKIN, tunjangan kinerja. Ada yang jadi sejak tahun 2006 2007 dibuatlah reformasi birokrasi gitu. Jadi
kalau udah simpelnya kayak gini ya, kalau dianggap sudah memenuhi standar kelayakan untuk mendapatkan tukin 80%, tukin 100%, nah penghasilannya juga naik. Jadi Indikatornya apa? Indikatornya ya kinerja kementerian itu gitu. Yang dinilai nanti dari pihak BKN-nya itu ngasih asesmen ke kementerian ini, kementerian ini bisa nih dapat tukin 100% gitu. Jadi akhirnya ngikutin gradingnya sesuai dengan itu. Itu yang gue pahami ya, karena kan udah hampir setahun juga gue resign. Terus emang bagian bidang yang gue jalanin itu bukan di situ gitu dulu. Lu di mana? Gue 2 tahun di pengadaan, 8 tahun di kehumasan. Oh, pengadaan kan berarti dapat tuh banyak insight ya. Kalau pengadaan kan lebih ke dari instansi ke vendor ke rekanan. Apa sih purchasing gitu? Bukan. Kalau procurement. Oh. Jadi bentuk procurement kan banyak ya. Kayak gimana pemerintah memenuhi kebutuhannya, dan itu kan juga salah satu amanat negara gitu ya. Itu diatur sama Perpres. Dasar Perpresnya gue nggak tahu kalau ini masih berlaku atau enggak, 54 tahun 2010. Jadi itulah kitab pengadaan tuh. Nah, dari sana lah misalnya kayak dengan pemerintah melakukan belanja kepada masyarakat itu kan berdampak pada ekonomi gitu. Jadi salah satu bayarnya masyarakat itu pemerintah. Makanya kenapa ini bukan cuma soal pemenuhan kebutuhannya government nih, tapi bagaimana pemerintah juga, bagaimana masyarakat bisa ikut serta mendapatkan manfaat juga, mendapatkan margin juga, tapi di satu sisi pemerintah punya kebutuhan juga dipenuhi. Bentuknya ideal nih, pelaksanaannya kan kita belum tentu. Makanya kasus di KPK itu terakhir yang aku baca waktu itu sekitar 88% kasus korupsi di Indonesia itu soal pengadaan. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, bukan berarti setiap orang di pengadaan itu senang, karena setiap orang di pengadaan itu khawatir. Kadang kita nggak ngambil apapun, tapi secara tata tertib administrasi dan dokumen kita salah, kita bisa dipenjara. Dan udah ada contohnya? Wah, banyak. Gile. Karena dianggap mendukung tindakan pidana KKN tadi, korupsi tadi. Aduh, Mas. Karena kita cuma nggak tahu nih aturannya kayak gimana, terus kita tanda tangan aja. Ternyata tanda tangan pencairan dana, bahasa simpelnya pencairan dana atau apa gitu, atau nge-freeze dana untuk kebutuhan sesuatu, dianggap menyalahi aturan. Oh, lu korupsi. Karena harusnya pemerintah dapat 100, pemerintah cuma terima 80. Dan auditnya tuh by sampling kan. Praduganya adalah manipulatif ya. Berperan. Dan makanya setiap yang ditunjuk PPK biasanya deg-degan. PPK tuh pejabat membuat komitmen, atau yang ditunjuk jadi ULP juga deg-degan. Once mereka mess up gitu. Satu kaki di penjara. Dan return yang mereka dapat secara legal, maksudnya secara aturan itu nggak sebanding dengan resikonya. Maka di situ tergiurlah orang-orang untuk berbuat hal yang buruk gitu. Dan walaupun mekanismenya semakin diperbaiki sampai hari ini, yang dulu kan orang taunya PL lah, pengadaan langsung atau lelang umum gitu. Makin banyak ada pengadaan cepat dan lain sebagainya. Tapi tetap aja resiko seperti itu terus ada. Kayak analogi gini lah, secanggih-canggihnya mesin ATM, lebih canggih yang ngebobol kan. Iya. Selalu ada celah-celah kayak gitu. Nah, 2 tahun di situ karena ngerti teknis banget, jadi paham banget. Kebetulan waktu itu ada sertifikatnya juga kan, ahli pengadaan barang jasa nasional gitu. Jadi mempelajari dokumen kayak gitu tuh, aturannya di mana. Ini ini pecah paket nih. Seharusnya nggak boleh nih paketnya tuh 2M, tapi dibuat seakan-akan semua paketnya dipecah-pecah jadi 200 juta supaya bisa pengadaan langsung. Pengadaan langsung kan mekanismenya lebih singkat, lebih simpel, betul. Iya. Betul. Tapi kan ada limitnya nih, atau diakalin dan lain sebagainya. Bisa dipecah gitu kan harusnya kan? Nggak boleh sebenarnya. Masa? Nggak boleh. Karena konflik of interest tadi. Karena ada kecenderungan, sebenarnya ini nggak ada keharusan kenapa harus dipecah. Oh, kan ada limitasinya? Enggak. Justru misalnya paketnya 2M nih, yang harusnya diproses pakai lelang umum. Tapi karena mungkin orang contoh deh, kita pakai contoh biar ada gambaran deh. Pengadaannya pengadaan apa dulu deh? Kita main produknya. Pengadaan studio podcast. Ya, oke. 2M gitu. Iya. Nah, itu kan karena di atas 200 juta. Maka harus dilakukan mekanismenya lelang umum. Nggak boleh pakai pengadaan langsung. Iya, maksud gue 200 juta dulu dipecah gitu loh. Oh, nah itu yang banyak dilakukan tuh misalnya kayak pengadaan podcast, ruangan podcast 2M. Iya. Nah, karena dia punya vendor-vendor nih, kalau ikut lelang umum vendornya nggak memenuhi syarat.
atau nggak punya izin atau nggak punya apa untuk ikut dan untuk mastiin vendor yang dia bawa menang itu sulit gitu. Walaupun nggak mustahil ya kalau Ada penunjukan langsung. iya. Dengan lelang umum. Sulit. Tapi dia udah janji ini, katakan abang tuh abang tuh pejabat pengadaan yang emang ada main ya. Wah susah bos, ini lelangnya 2M nih gitu. Terus gimana dong Pak Dery? Tapi aman, ntar gue pecah-pecah aja dari studio podcast ini jadi 10 item. Nah 10 item itu jadi 200 juta semua, kita bisa PL. Nah itu maksud gue, tapi bukannya boleh, karena kan ujung-ujungnya pencapaiannya 2M juga. Kita nggak berbicara mana korup ya. Tapi kan membuka kesempatan untuk kong kali kong dengan orang. Keren juga negara ngaturnya berarti ya. Iya makanya dikasih limit gitu. Iya. Tapi bukan berarti itu hal-hal kayak gitu tidak terhindarkan. Bukan berarti hal-hal kayak gitu nggak terjadi, ada aja. Iya, soalnya kita mikirnya, maaf ya, bukan kita so suci, kita juga banyak dosa. Cuma mikirnya, ya udah kalau emang aturan seperti itu, jujur kita bikin aja dipecah-pecah, ujung-ujungnya juga tetap 2M, maksud gue gitu. Iya. Tapi nggak semuanya orang bisa tiba-tiba berhati bersih gitu ya. Nah karena itu kasih ruang korupsi itu tadi kan, Iya, ruang orang iya, untuk iya. memberi suap, untuk ruang untuk yang kalau memang masuk akal, kalau emang setelah diaudit, oh ya emang ini wajar untuk misalnya jasa konsultasi dipecah, oke gitu. Tapi lu untuk membuat sesuatu yang bisa dibarengin satu vendor, kenapa lu harus bagi-bagi kuenya? Nah hal-hal kayak gitu kan masyarakat awam nggak pernah paham banget nih. Iya, iya. Ujung-ujungnya ikut-ikut nyemplung, jembret. Udah selesai. Nah dari sana kira waktu itu karena iseng bikin video animasi. Oh ini justru turning point atau cikal bakalnya Iya. bahwa lu resign. Bukan, masuk ke kehumasan gitu. Oh kehumasan. Iya, Oh iya. nyambung soalnya. Jadi ya karena waktu itu untuk ngasih edukasi pengadaan ini kayak gimana. Terus ya itu around umur 24 25 ya. Gile men, 24 tuh deh. Enggak, itu hitungannya staff khusus, staff ahli. Enggak, masih pelaksana biasa, staf biasa. Waktu itu di Monevnya terus karena diminta ya namanya pegawai ya, kantor. harus memang palu gada ya. Apa yang lu mau gua ada gitu. Belajar tapi kan. Belajar. Dan ngisi waktu juga, belajar lah. Di umur 25 tahun untuk belajar kamera, videografi, belajar sinematografi, belajar bikin animasi itu kan bukan usia yang muda ya untuk memahami sesuatu yang baru gitu menurut orang gitu. Oh, oke. Cuman ya waktu itu lagi pengen aja belajar. Oh, kayaknya lebih gampang nih untuk bikin edukasi soal pengadaan by animasi. Muncullah di tempat-tempat tayang kantor. Nah dari situ dinotis karena tahun 2015 orang yang bikin flat animasi itu masih sangat jarang gitu. Dan kalaupun ada itu vendor dan harganya 40 juta ke atas. Iya. Di notis sama orang humas, akhirnya ditarik ke humasan untuk ngerjain video. Dari situlah ngerjain video dan ngerjain sosmed gitu. Oh iya. Nah dari situ belajar lagi soal sosmed, belajar lagi soal algoritma, belajar lagi soal social behavior kan. Karena sosial media itu intinya manusianya sebenarnya, bukan teknologinya. Iya. Kayak gimana channel itu bisa naik, kayak gimana personal branding itu bisa dibentuk, kayak mana persepsi publik itu bisa berubah dari A ke B dan B ke A, terusnya di mana, terus kayak gimana kita handle krisis, dan ujung-ujungnya malah ketimbang di bidang ekonominya sebenarnya expertise yang aku paling percaya diri itu justru di PR. Oh malah ke situ. Iya, dengan backbone ekonomi. Wih, Gitu. enak juga kalau lu monetize ke PR agency misalnya. Iya, Ya kan? itu kerjaanku sekarang. Ada punya juga kan? Nah, Konsultan, iya enak iya. banget kan. Bener kan, gue udah duga pasti monetize-nya bisa ke sana. Iya kan ada yang pengen yang image-nya dirapihin pasti kan. Komunikasi publiknya diperbaiki gitu. Oh, misalnya menghadapi PR krisis dalam kondisi kayak gimana, terus serangannya seperti apa, mitigasinya kayak gimana. Dan ya orang-orang kan sering lihat kalau apalagi era sosial media ya, hal yang paling penting dalam sosial media itu is algorithm gitu. Iya. Ya nggak salah, tapi ada satu lagi yang lebih penting, Itu. human behavior. Boleh kasih contoh nggak? Ini kayaknya Misal kayak asik nih kayaknya nih. kayak gini lah, misalnya kayak Bang Dery nih di cancel orang karena mengatakan hal yang salah gitu. Oke. Sanksi sosial ya? Ya, yang bikin Bang Dery di cancel kan bukan algoritma. Oh ya, mulut gue memang ya manusianya. Bang Dery-nya, manusianya, dan manusia yang meresponnya. Oh iya. Iya. Nah, tentu kita harus bisa. Ini kan game of
game persepsi lah. Hmm. Jadi ketika dalam situasi kayak gitu, bagaimana kita meletakkan persepsi dari orang yang nge-cancel kita atau society yang nge-cancel kita. Apa yang diharapkan dari tindakan yang harus kita lakukan gitu. Banyak orang yang bahkan ketika klarifikasi jatuh lebih dalam kan. Malah lebih parah. Malah lebih parah. Itu gunanya PR sih memang, ilmu PR tuh. Ujung-ujungnya, oh ini kritik seperti ini harus direspon atau enggak sih gitu. Oh kritik seperti ini justru bisa jadi gain loh buat kamu gitu. Kalau di spinnya kayak gini, di twistnya kayak gini, nanti kita dorong kayak gini gitu. Banyak dong berarti dong. Apa jangan-jangan 3 paslon itu salah satunya Anda juga support nih menjadi PR agensinya? Yang kecil-kecilan, UMKM aja. Sah aja. Kita ngomongin UMKM sekarang, cakep nih. Tadi udah singgung ya. Tapi masih gue agak senggol-senggol ke ranah negara ya. Gue sempat ngayal gini, Fer. Mungkin nggak ya kira-kira untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi? Ini goblok-goblokan aja. Yap. Yaitu negara syirkah atau berbisnis dengan warganya, masyarakatnya. Apapun itu bentuknya. Contoh, nggak cuma dikasih kayak BUMN gitu misalnya. Ya, terus juga kan sekarang banyak UMKM nih. 64 sampai 65 juta orang. Gua sempat kemikir, ya udah, ini coba dikasih pakai APBN, suntik injeksi likuiditas. Iya. Bisa, nanti kan ada equity saham dan seterusnya gitu ya. Nah itu tinggal bagi hasil gitu. Gue gak tahu, selama ini kan cuma permodalan, kredit usaha rakyat, sudah balikin gitu. Ini bisa gak sih? Gue sebelum sebenarnya bahas TikTok nih. Ini ada hal lebih menarik sebenarnya dengan apa pertanyaan yang Bang Dery lemparin ya. Oke. Dan itu ngebuka satu lagi tabir kalau kita ngomong soal perbankan nih. Oke, cakep nih. Gimana? Kan injeksi liquidity, bantuan pemerintah secara moneter atau fiskal kan emang dilakukan untuk UMKM ya. Pajak 0,5 itu kan bentuk insentif kan. Iya. Pajak 0,5 KUR itu bentuk insentif gitu. Kredit usaha rakyat tapi ternyata dan lain sebagainya. Tapi kan ya gue tahu tuh itu kayaknya nggak dari begitu. Government ke masyarakat ini kan ada perantara. The problem perantaranya. Gue udah duga kan. Soalnya gue mikirnya gini, Fer, lu lebih paham lah, lu ekonom. Maksudnya gue gini, kan kayaknya insentif KUR itu gede loh. Gede. PEN itu dana PEN kita pemulihan ekonomi nasional itu gede sekali. Dan masih belum ada yang ke ini kan? Dan faktanya kan masih masyarakat ngerasa kok kita nggak ngerasain dampaknya. Pemerintah juga bingung. Kita udah ngelakuin yang terbaik loh. Di mana uang ini ditaruh? Siapa yang ya, tapi katanya ada yang rakyat alasannya saya dengar nggak tertarik, nggak ada yang belum nafsu untuk ngambil KUR itu. Iya, karena tidak disosialisasikan dengan baik mungkin. Atau karena program yang dibuat ternyata tidak memudahkan mungkin. Aduh. Nah, masalahnya tuh kayak bottleneck yang sering nggak disadari orang di government. Ya mereka kan bekerja benar ya. Katakanlah mereka bekerja benar. Kita tuh udah berusaha banget nyopot sana sini supaya bisa ekonomi, apalagi waktu COVID, ekonomi itu bisa jalan gitu. Tapi kok, dan seharusnya ini jalan gitu dengan kita kasih insentif kayak gini. Masyarakat kita nggak ngerasain kok. Terus nah pemerintah tuh bentuk injeksinya muncul dari mana gitu. Pendanaan ini muncul dari bank dari masyarakat. Nah programnya pada akhirnya nanti dari bank. Bagaimana ini didistribusikan dengan baik. Contoh paling nyata nih Bang. Ya apa yang terjadilah ya kalau aku ngomong, dan aku ngerasa ngomong sesuatu yang benar. Oke. Bantuan kredit untuk masyarakat kan yang dibantu bukan UMKM doang, masyarakat juga dong. Waktu suku bunga diturunin itu, kita ngelakuin quantitative easing itu salah satunya untuk mendorong daya beli masyarakat dan meringankan beban masyarakat kan. Iya. Salah satu bentuknya keringanan kredit atau cicilan. Akhirnya dia mau spending lagi, dia mau belanja lagi. Iya, dia mau supaya jajan lah, diringanin gitu. Yang tadi sempat aku bahas juga, seharusnya ketika suku bunga Bank Indonesia turun, cicilan kita turun dong. Iya kan itu akan bersinggungan. Tapi Bang Dery bisa cari 10 orang yang ngambil KPR, apakah cicilan mereka turun waktu itu? Enggak. Waduh, gua gak tahu lagi. Emang iya? Enggak. Kecuali mereka minta dan belum tentu di ACC. Padahal pemerintah itu udah injeksi bank supaya mereka bantu orang. Logiknya kayak gitu. Nah, ketika katakan gini, aku ngasih duit nih ke Bang Dery 100 juta untuk bantu Mas yang baju merah. Tapi Mas baju merahnya tuh nggak terbantu apapun. Kemana 100 juta aku ini? Ini apa sih? Ini ngarahnya ke korupsi besar-besaran. Bukan korupsi, tapi ya that's how finance work. Oh, tapi dari hal ini dan yang lebih besar korupsi apa malah mereka nggak ngerti keuangannya? Ini bukan soal korupsi atau enggak ya Bang, tapi
eh, alur uang lah. Kayak abang bilang tadi, misalnya UMKM, pemerintah ikut bantu gitu, ikut jadi end usernya gitu, Iya, iya. nanam saham dan segala macam. Pertama kita harus lihat secara peraturan perundang-undangan memungkinkan nggak gitu. Kalau kementerian punya saham or something like that, atau bisa pakai vehicle-nya mereka SMV istilahnya, Special Mission Vehicle, atau pakai BLU-nya atau BUMN-nya dan lain sebagainya, mekanismenya kan banyak ya. Nah, sekarang itu bagaimana bridging antara pemerintah dan konsumen ini yang sering jadi problem, yang bikin orang nggak ngerasain manfaatnya beneran, dananya ada, cair, tapi nggak diterima dengan baik. Pangkas aja. Presiden. Kalau misalnya aturannya mengharuskan ada bridging ini kayak gimana? Aduh, iya juga. Berarti kan aturannya harus diubah. Kalau misalnya ya. Tuh kok bridging ini sifatnya apa dulu nih? Misalnya ya distributor yang katakan perbankan, harus by perbankan gitu, harus by organisasi kelembagaan atau keuangan yang emang dinilai layak untuk jadi distributor dan sebagainya. Berarti si perbankan juga bisa jadi oknum dong? Si perbankan bisa aja ngelakuin kesalahan kan. Bisa juga melakukan sesuatu yang buruk gitu. Dan itu yang aku heran, nggak pernah ada orang yang bahas sama sekali di Indonesia apa yang terjadi di tahun 2020 sampai 2021, dan tiba-tiba laporan keuangan perbankan kita melejit semuanya. Ya gimana nggak melejit? Lu disuntik tapi lu nggak downing ke bawah. Iya, kelihatan laporannya melejit. Iya, ya. kalau misalnya aku Iya. dipermasalahkan ya go ahead gitu. Wah, gila, berani orang. Ini sama halnya dengan waktu kemarin yang Ya, aku kan nggak nyebut bank apapun. oh iya, aman di situ. Oke. Tapi jadi berarti sama kepikirannya ketika ada salah satu maskapai yang katanya langsung tiba-tiba keuntungannya, kita sebut saja lah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Ya kan, itu kan flag carrier lah. Iya, waktu itu kan Garuda Indonesia kan sempat ada keuntungan 57 T ya. Gue lupa, tiba-tiba ada jebret naik laporan deh. Ternyata pas disinyalir kan, gue nggak tahu koreksi kalau saya audit salah. BPK tahun 2018 apa kalau nggak salah, ternyata itu ada markup kan, laporan keuangannya. Iya, yang kayak gitu kan. Nah, kalau perbankan ini laporan keuangannya benar. Emang untung banget. Tapi Nah, problem gue bingung nih, gue nggak bisa jawab, gue bukan orang ekonomi, nggak, Pak. tapi problem kenapa dia untung? Ya kayak bisa jadi, ya itu tadi, ya gimana nggak untung bank-bank di Indonesia ini. Kayak aku bilang, kalau suku bunga naik dia adjust, kalau suku bunga turun ya lu harus ngajuin dulu. Ya kan, dari margin kayak gitu aja. Ini satu dari sekian banyak mekanisme ya. Apalagi 2020 lu diinjeksi habis sama pemerintah. Tapi ujung-ujungnya apakah misalnya dari 100 dana yang udah dibantu untuk masyarakat, apakah benar-benar 100 itu yang sampai di masyarakat? Oh, itu yang ternyata misalnya yang sampai 80, yang sampai 50 doang, 50 lain kemana? Ya mereka nggak minta. Iya juga ya. Jadi makanya balik lagi ketika kita bicara UMKM nih, emang the whole system itu harus diperbaiki gitu. Wadah kita ini tuh harus benar-benar perbaiki A to Z-nya, bahkan SDM-nya, bahkan resource-nya. Cara-cara yang instan, cara-cara yang cepat seperti itu, cara-cara yang kelihatan direct seperti itu nggak akan pernah bisa berefek lagi. Coba kita ringanin aja deh obrolannya. Gini, ini asik nih tentang bantu UMKM apa segala macam. Ini kan kalau sekarang kita syuting kan artinya kan beberapa hari atau mungkin kayaknya lusa ya. Sabtu atau Jumat tuh kapan? Yang 22 tuh Jumat. Iya. Ya kan? Nah, ini kayaknya sepertinya lusa, yaitu akan ada debat cawapres. Temanya kan UMKM, ekonomi gitu kan. Nah, pertama kan untuk memahami UMKM, ya balik lagi, orang beberapa kali itu salah memahami problem dari UMKM itu sendiri gitu loh. Oke. Sektor informal kita masih sangat besar, jaminan sosial, pekerja, produktivitas, itu kan hal-hal yang nggak bisa disimplifikasi gitu. Oke. Jangan sampai ngasih solusi kayak ya udah kita menang UMKM, kita kasih bantuan 300 juta semua, kasih neraca defisit. Neraca gini, bukan surplus tapi defisit. Iya, hal-hal kayak gitu tuh kan kayak meringankan masalah ya. Kalaupun emang bisa dilakuin ya di breakdown sampai mitigasinya seperti apa. Karena balik lagi tadi, cara UMKM tuh bukan dipertahankan harusnya. UMKM tuh harus dibesarkan dari kecil menjadi besar. Dinaikin. Scalingnya dibesarin. Terus Oke. terus
UMKM itu diberdayakan, bukan dipertahankan terus-terusan jadi usaha mikro dan kecil. Kalau emang ada chance-nya buat berkembang, ya kasih wadahnya gitu, kasih kesempatan dan opportunity-nya. Apa salah satunya? Ya misalnya bentuk aturan, misalnya regulasi misalnya, Iya. atau pengawasan yang ketat gitu loh. Untuk bantuan untuk pekerjanya misalnya, jaminan sosialnya, jaminan pengaman sosialnya. BLT nyambung nggak? BLT kan bukan ke UMKM, tapi Bukan. Kalau dibikin untuk versi buat UMKM kayak 1 juta. Kan di Sukabumi tuh ada kawan gue, dia dapat cuma 300.000. Berapa sih sebenarnya BLT? Dia ngakui 300.000 sih. Aku nggak tahu ya, kurang lebih. Iya, maksudnya dibuat kayak begitu nih tiap bulan. Itu nggak ngefek. Bukan ngefek ya. Uang kita misalnya 1 juta ditambah 1 juta jadi 2 juta. Ya tetap ngefek. Besok lapar lagi ya. Tapi kan nggak solving the problem lah. Coba kita lihat aja program-programnya yuk. Gue dapat bocoran dari Caimin. Nah, Kita kan boleh kita bernegara, Iya. kita bahas ngelihat dari hal ini karena kan ingin kerukunan negara ini kan, ketentraman Iya. kan. Kemarin tadi pagi gue dapat dari Ustadz Zul seperti itu. Coba ya, kita coba ke Pak Mahfud dulu aja. Nantinya kalau yang Caimin sama Gibran saya sih udah dapat bocorannya. Tapi nggak tahu koreksi kalau saya salah ya. Coba kalau Caimin nanti akan kayaknya bakal genjot yang namanya ingin menghapus pajak penghasilan. Yang gue Imin maaf ya kalau salah ya. Oke. Setuju nggak bro ngapus PPH? PPH 0%. Nih gue nggak tahu dari sudut pandang ekonom nih, Ferry Ruwandi itu yang saya pahamin. Oke? Nanti sembari cari juga ya Dim ya program-program yang lainnya ya. Itu satu, menghapus pajak penghasilan. Gue nggak tahu ntar mengganti pemasukan buat negaranya jadi apa, gue nggak paham. Tar dulu nih, ya. Oke. Coba programnya Gibran yang gue tangkep adalah KUS ya, kartu usaha startup. Tapi gue nggak tahu tuh apa ya, buat apa ya? Ya, coba buka dulu deh. Caimin siapkan skema pemberdayaan UMKM topang ekonomi sosial, ekonomi nasional. Tapi gue nggak tahu, ini belum kelihatan tajam nih. Kalau tadi sih gue dapat bocorannya kan ada yang kayak begitu-begitu tuh. Ya anggaplah benar. Caimin, mohon maaf saya akan klarifikasi kalau ternyata itu bukan program Anda, tapi saya pernah lihat statement atau mungkin tim Anda gitu ya mengatakan seperti itu gitu. Oh mungkin kalau ada yang mengatakan bahwa ngapus pajak untuk UMKM gitu. Ya udah, Nah, ini ya kalau ada program kayak gitu kita nggak tahu siapa ya. Buat lo gimana? Jadi Indonesia itu problemnya di pajak itu tax ratio kita tuh masih rendah. Masih harus diperbaiki loh. Justru menghapus segala bentuk pajak seperti itu, meringankan pajak itu bukan dengan cara menghapus kewajiban pajak seperti kayak tadi gitu. Justru tax ratio kita tuh harus lebih besar lagi kan. Sebentar, tax ratio kita berapa? 9%? Aku lupa persisnya ya, sekitar 9 Iya. atau bahkan belum sampai 10%. Iya. Harapannya 16 lah kalau bisa. Buset, serius loh. Tapi kan tax ratio yang naik bukan berarti tax rate-nya ikut naik. Oh iya. Bentar ya, saya jadi belajar ekonomi lagi nih ya. Saya sebenarnya agak males gitu di angka-angka begini, makanya saya ngambil jalur marketing aja dah. Ya, kita ngomong Viko Ya marketing. kayak bro. gini. Gimana sih? Gua Kayak agak simpelnya. gua agak minim ekonomi, gua agak lupa nih pelajaran ekonomi nih. Simpelnya kan Coba deh, gimana sih? wajib pajak kita harus bertambah supaya negara ini sehat. Kita tuh bukan cuma yang jadi masalah kan kalau biaya, kita nyebutnya tarif pajak. Kalau tarif pajak itu bahasanya masih ini. Biaya yang kita keluarkan untuk pajak itu jadi lebih tinggi. Itu bermasalah. Tapi Nah, kan bagus buat negara. kenapa nggak lebih lebar aja dengan biaya yang lebih murah? Contohnya gimana? Misalnya yang awalnya katakan di sebuah perusahaan yang bayar pajaknya itu cuma 10 orang. Dan duit yang kita dapat dari 10 orang itu 100 juta. Ya kan? Oke. Berarti setiap orang bayar 10 juta. Iya. Nah, gimana kalau 100 orang yang bayar? Tapi tiap orang nggak bayar 100 juta. Katakan 100 orang bayar, tiap orang bayar cuma 2 juta, nggak 10 juta. Oh. Kan negara dapat 200 juta. Oh, ya. Ini simple economic, it's not rocket science. Ya. Kalau hal kayak gini, makanya kita belajar ekonomi itu nggak bisa one dimensi gitu. Itu bahasa manusianya ya. Kalau kita ngomong tax rate sama rasio gitu. Wah. Itu menghilangkan PPH berarti kita tuh punya masalah soal scale-nya, kita masalah soal lingkupnya malah dihilangin. Ya kan diganti dengan pendapatan yang lain, gua nggak tahu. Nah, sistemnya yang tadi itu tax rasionya itu digedein, tapi ya mungkin tax semakin gede kan ruang untuk rate
tax rate ini bisa di-adjustable, dibuat lebih progresif misalnya, ya lebih menguntungkan, lebih kecil untuk mereka yang berpendapatan rendah dan lebih besar untuk mereka berpendapatan tinggi. Pintar dia nih, iya benar juga ya. Tapi gini, simpel, gue coba Nah. cari penghambatnya. Kenapa nggak Pak Jokowi lakuin? Karena ya Nggak kepikiran, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, karena berat sih untuk ngejawab itu sebenarnya. Jawab dong, Fer. Lu jangan begitu. Bukan berat karena takut apa. Kalau takut mah kita nggak ngebahas hal tadi kan. Iya. Cuma gini. Tapi lu tahu dalamnya. Bukan. Salah satu poin paling penting itu mengkomunikasikan itu dengan baik supaya orang tahu Ya, coba. dan nggak bias. Problemnya kayak gini, Bang. Ketika kita bicara pemerintahan, kita kan bicara soal kekuatan politik juga. Kita bicara keputusan itu dibuat oleh siapa sih? Ketika ada satu hal, ya regulator itu siapa aja sih? DPR, legislatif, Iya. eksekutif kan. Somehow mungkin aku bicara kasar, mungkin ada perbedaan nih antara eksekutif, antara presiden dan pembantu presidennya dengan yang di Senayan ya, dengan legislatifnya dan sebagainya. Nah, maka proses ini bisa jadi deadlock. Banyak kebijakan yang kayak gitu sebenarnya. Atau vice versa ya. Hal kayak gitu juga sering terjadi. Makanya ketika ditanya kenapa nggak dilakuin, Aminah Jokowi. Dan aku bukan orang di situ gitu, bukan Pak Jokowinya atau bukan anggota DPR-nya atau bukan menterinya or something like that. Sesimpel pertanyaan orang, kenapa Dirjen Pajak itu nggak dipisah dari Kementerian Keuangan? Ini mungkin kalau orang biasa dengar hal ini ya udah berlalu, tapi orang-orang yang kerja di Kementerian Keuangan atau di Dirjen Pajak ini jadi satu hal yang nah hal-hal kayak gitu. Ada sesuatu lah. Bukan sesuatu ya, kayak itu juga jadi perbincangan gitu. Ya kalau di US kan antara Treasury sama pisah. Iya. Gue baru kenal lagi. Iya, cuma gue awam gini jadinya gue taunya baru sekarang. Kalau kalian ada di dalam udah tahu kali ya. Kenapa nggak begitu gitu. Karena hal-hal seperti ini kan banyak. Cuman sayangnya ketika itu sampai ke masyarakat atau publik, karena hal ini dianggap sulit dipahami oleh orang yang nggak ngerti atau orang yang nggak mendalami, peluangnya untuk ditwist itu jadi sangat riskan. Jadi maksudnya kemana? Karena orang punya kepentingan politik, akhirnya disimplifikasi jadi kayak gini. Iya, paling sering digoreng kan utang negara sebenarnya. Seakan-akan itu problem besar banget gitu. Padahal kan membicarakan utang negara nggak bisa membicarakan kayak utang konsumsi rumah tangga kan. Secara makro itu berbeda, secara penempatan juga berbeda, secara kebutuhan juga berbeda, sumbernya berbeda, bentuknya berbeda. Nah, simplifikasi seperti ini yang berbahaya kadang. Tapi pas zaman SBY kan nggak segede ini utangnya. SBY bisa nekan banget. Problem utang itu kan bukan dari jumlahnya, Bang, sebenarnya. Berapa persen dari kemampuan kita membayar? Berapa persen dari transaksi ekonomi yang terjadi di kita? Misalnya nih, katakan ini aku. Saya seorang Ferry Irwandi dan sebelah saya Raffi Ahmad. Menurut Abang, saya punya hutang 100 juta. Raffi Ahmad punya hutang 1 miliar. Mana yang punya resiko paling besar? Oh, ya dia lah. Ya saya lah. Kan 1 miliar lebih. Kekayaan saya cuma 500 juta. Oke. Raffi Ahmad bisa ngasilin sebulan 1 T. 1 miliar dengan penghasilan 1 T dengan utang 1 miliar. Ya, risikonya lu lebih gede, tapi kan hal kayak tax rate, tax ratio itu aja ya tadi. Atau kayak masalah yang tadi aja. Orang itu kan suka, enggak kayak gini lah. Tapi tiba-tiba ini simpel ya dipahami sebenarnya. Itulah kenapa sampai sekarang itu makroekonomi itu jadi pembahasan yang sering aku bahas, karena emang melelahkan sih untuk ngedukasi orang kayak gini loh sistem kerjanya. Dan bahkan kita harus pelajari kesalahan dan kekacauan itu gitu. Misalnya ada orang yang mengatakan suatu sistem yang sesat lah dan dia bungkus dengan teknik marketing yang luar biasa sampai semua orang terpengaruh. Kita harus belajar perspektif cara dia ngobrol supaya kita tahu ini poin yang salah dan ini provennya gitu. Itulah makanya nggak mudah juga tadi ya menghapus PPH. Iya, nggak. Jangan melakukan simplifikasi kayak gitu. Bukan bilang itu nggak mungkin dilakuin ya. Cuman ya di breakdown, dijelasin. Oke. Nah, yang berikutnya kita masuk ke gue nggak tahu ini dijadikan ke debat cawapres apa enggak dengan senjata pamungkasnya. Ini statement programnya Prabowo Gibran. Oke, ya mungkin berarti kalau temanya UMKM atau ntar ekonomi di tanggal 22 debat cawapres, ya berarti harusnya sih dikeluarin sama Gibran gitu ya. UMKM naik kelas bakal jadi program prioritas Prabowo Gibran. Apa yang mana nih? Coba dong.
Ada dia ngapain itu loh? Kan semua juga begitu. Ya, aku udah siap menyerang ini. Lah kok nggak bisa Tenang, saya coba tengahi di sini. Tenang. Ya bagus kan? Seharusnya nggak bagus. Kalau bagus nggak enak bahasnya. Coba mungkin ada salahnya. Nggak, coba, betul. Gue jadi penasaran. Terlepas dari mungkin bahasanya. Kan, kita kan nggak ngeliat ini ya dari tadi ya. Yang kita bahas itu kan UMKM itu jangan terus kecil, tapi dia bisa jadi sedang, dia jadi besar. Kalau ini kan dari UMKM naik kelas dari nama programnya aja. Oke, mungkin di sisi ini dia udah tahun ya mau dinaikin, Fer. Ya berarti kan problemnya poinnya plus dong kalau dia bikin program dengan nama ini. Iya. Tapi kan belum tahu kalau ini bagus. Makanya kita harus lihat dulu. Oh iya. Iya kan bener kan. Tapi kan intinya kan secara ini UMKM ini bagus ya tadi cluenya. Iya. UMKM ya dinaikin. Iya. Bukan diberdayakan, bukan dipertahankan. Iya, dikasih untuk ini. tetap kecil dan mikro Iya, gitu. Iya. Oke, dan harapannya berarti di sini nggak ada kecil dan mikro dong kan belum tahu bagaimana program ini dijalani ya. Kan penyaluran kredit perbankan UMKM Indonesia. Penyalurannya problem yang nggak apa-apa. Lu yang paham, coba lu kritisi. Coba bentar atas. Coba ya nih ya. Nih. Ya, yang pertama aja atas ya, coba ya. Ini ada ruang kritik ya. Yang Kita fair lah ya. Oh iya, tapi maksudnya ini kan baru mengenai capres cawapres. Jadi kita yang kita kritik bukan pemerintahannya justru. Iya, bukan Gibran atau Prabowo-nya, tapi bobot dari programnya. Iya, betul. Dan ini kita dari ada narasinya urusan, aja lah. Betul, bukan ke urusan ke ini nyala pemerintah. Atas lagi. Mana? Tapi ya digitalisasi itu kan butuh ya. Setiap faktor, setiap ceruk ya era semakin bergeser ke digital, tentu mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan digital itu jelas sesuatu yang positif ya. Kalau gue lihat dengan meningkatkan kemudahan akses pasar, akses market dan juga tapi kita perlu lagi nih programnya kayak gimana sih sebenarnya yang dianggap memudahkan itu. Belum gitu. kelihatan. Coba yang KUS deh, yang KUS kartu usaha startup tuh kemana tuh arahnya? Nah, tuh? Coba dulu aja. Ini kan kayaknya KUS lebih itu kalau aku sendiri dengernya sendiri KUS. Makanya gue juga nggak tahu. Yang Indonesia butuh tuh bukan startup. Ini jelek banget ya statement. Iya benar. Coba dulu, kita kan belum tahu. Anda jangan langsung underestimate Pak Ferry. Ada kok, gue baca kemarin. Coba. Kalau ada. Nah ini kartu khusus kok, kartu usaha. Ya benar, kartu usaha startup benar tuh. Ini nih, tuh. Benar kan? Oh, ini karena saya dalam lingkungan ini, lingkungan digital, dan banyak teman-teman juga yang mulai startup. Dan ya penghasilan utama saya sekarang juga ada di dunia digital. Saya tidak bisa merespon ini dengan positif ya. Kenapa? Karena ya balik lagi Bang, yang kita butuhin sekarang ini bukan startup. Yang kita butuhin sekarang tuh establishment gitu. Kita yang butuh. Startup itu kan dihadirkan karena memang katanya pengangguran makin meningkat. Dengan adanya wirausaha, startup, ini kan membuka lapangan pekerjaan. Kan pemerintah belum bisa mengatasi sekarang pengangguran makin bertambah, mau taruh di mana, perusahaannya penuh. Nah sekarang kita definisikan dulu startup seperti apa gitu. Kenapa harus pakai title startup? Kenapa nggak kartu usaha gitu atau kredit untuk usaha? Karena kan mindset dari startup itu kan salahnya di mana? Mindset dari startup itu adalah satu perusahaan. Ini bukan definisi sebenarnya ya, tapi yang orang pahami soal startup berarti kan secara komunikasi ini udah meleset nih dengan pakai kata title startup. Ini bukan tahun 2017 atau 2016 yang mana orang-orang ketika mendengar startup itu langsung wah ini adalah teknologi, adalah kemajuan. Ya baru mulai gitu ya. Iya, dan sekarang di tahun segitu orang dengar kata startup itu keren. Word yang keren gitu. Tahun startup apaan lu bikin perusahaan yang bakar duit dan ujung-ujungnya exit. Valuasi exit. Iya. Oh iya lagi. Seharusnya kalau emang tujuan dari program ini nge-grab pasar milenial, ini aku bicara bukan dari sisi ekonomi ya, tapi balik lagi ke ekspertis aku PR ya. Iya. Aku nggak akan pakai kata startup sih. Harusnya kartu usaha. Iya. Kenapa? Karena nantinya atau lokakarya atau berdayakan aja bahasa kita yang emang mudah dimengerti dan mudah dipahami, tetap terlihat catchy, indah. Dan kenapa harus startup gitu? Orang dengar startup,
Oh iya sih. Lu mau dorong valuasi lagi nih. Aduh, udah capek. Dorong bakar-bakaran lagi nih gitu. Lu mau nanti ujung-ujungnya fundraising lagi nih. Berapa persen dari seluruh startup yang jadi di Indonesia? Enggak ada, kecil. Ujung-ujungnya kan Iya. ujung-ujungnya perusahaan yang bisa bertahan ya perusahaan yang bisa gain profit dari transaksi bisnis. Iya. Makanya pas winter kemarin kan pada ngejar tuh. Iya. Ya kan, ayo dong profitability dong, profit. Profit. Iya ya. Kalau pakai startup jadi mikirnya, jadi mau bakar-bakar duit lagi. Kecuali ini pemilu 2014 ya. Itu menarik, itu keren. Ya, di tahun itu keren. Tahun kali itu keren. Digoreng tuh jadi anak-anak milenial tuh, iya aku ingin mendapat investor, aku punya ide gua bisa punya startup nih. Iya, aku cuma sebatas ide, model presentasi, PowerPoint, langsung dikasih $1 juta pertama. Nanti valuasi, nanti masuk investor lagi, nanti bakal cari titik exitnya di mana, jual kemana, bla bla bla. Nih coba kita lihat ya. Sebanyak 19.000 karyawan menjadi korban PHK. Dari situ kali Fer, keren ini. Nah, tuh dari 81 startup di dunia pada kuartal kedua. Tuh jumlah itu turun 89,8% dibandingkan. Kenapa jumlah startup di dunia turun? Iya. Iya jelas turun. Justru karena turun itu yang dicari tahu kenapa turun, bukan karena dinaikin lagi. Karena bisnis berubah. Wah ya. Udah tahu turun lu paksa naik lagi kan jadi gak menarik ya. Iya maksudku kayak gitu. Kalau emang dorongannya wirausaha secara komunikasi masanya bisa lebih benar dibanding untuk mendorong milenial dengan startup. Memang butuh PR consultant. Bener loh. Nah gini, gue coba positif ya. Nih positifnya ini mungkin konstruktif kritik loh. Iya. Makanya gue coba positifnya gini. Maksudnya tuh baik. Gue coba positif nih ya, husnuzon nih. Maksudnya dengan membantu permodalan misalnya dan seterusnya. Tapi sebenarnya ngaruh ke PR tadi. Sok kenal banget gue main brand aja. Iya enggak? Iya tuh. Jadi maksud gue iya sih, kita kan seumuran nih, Bos. 34 tahun juga kan. Maksud gue kan ya gara-gara itu khawatir jadi enggak menarik. Ya. Gue bukan belan gimana dalam arti kan buat lu juga. Niat lu baik nih. Iya. Ya, sayang cuma masalah wording doang nih. Iya sih, apalagi nanti udah tahu tentang startup itu. Tapi kan IPO pembuangan terakhir gitu-gitu loh. Tapi kan Gibran juga punya hal yang baik tadi ya. Kayak dia tahu problem UMKM yang perlu kan naik kelas. Oh iya. Jadi ya kita harus adil dalam pikiran. Oh iya. Oke. Coba kita lihat Pak Mahfud. Terakhir Pak Mahfud. UMKM wajib tahu begini janji Ganjar Mahfud jika terpilih. Cakep nih. Kita cek. Nih, memastikan. Tuh program itu di bawah tuh, cakep tuh. Memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UKM, dan perusahaan rintisan. Diikuti dengan, lo jangan senyum-senyum dulu. Tak dulu apa? Pak, tenang Pak. Pak, sabar. Anda di kepala Anda tuh selangkah lebih maju dibanding saya. Saya baca kayaknya gak ada problem. Positif-positif aja Pak. Tenang. Menarik kok, bagus tuh. Angka rasio kredit perbankan untuk UMKM 35%. Oke, tersebut hanya naik 5% dari target yang telah ditetapkan di masa pemerintahan Pak Jokowi. Jadi artinya mengkritik lah. Oke, ini bagus lah. Bagus banget ya. Kayak hampir sama-sama Gibran tadi ya. Mendukung pertumbuhan usaha yang mampu naik kelas secara konsisten melalui penataan dan implementasi regulasi. Tinggal kita cari aja penataannya seperti apa, implementasi regulasinya seperti apa. Terus angka-angka gimana tuh angkanya? Memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan diikuti. Nah, ya memastikannya tuh kayak gimana gitu. Iya, dengan disupport koperasi akan jadi begini. Iya, kredit perbankan memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35%. Minimalnya dari apa? Apakah dari seluruh alokasi kredit yang diberikan perbankan tiap tahun? Itu berapa budgetnya? Tahu nggak? Nggak tahu, karena kan itu urusan perbankan. Oh, beda ya? Iya, beda. Jadi kayak minimal 35%, ataukah dari anggaran sekian yang dialokasikan 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan, diikuti dengan pelatihan serta fasilitasi akses pasar. Nah, ini problem sebenarnya. Kenapa? Pelatihan itu sesuatu yang selalu luput dari orang gitu. Maksudnya? Selalu luput dari orang, tapi males. Bukan. Orang nggak akan pernah ngebahas soal dana pelatihan, tapi banyaknya dana muncul dari situ. Iya. Kayak ibarat kata tuh, simpelnya tuh, berapa proyek yang bisa datang dari satu pelatihan. Oh iya banyak. Dan terkadang bentuknya nggak ada. Justru pengawasan atas semua bentuk
pengembangan SDM, semua bentuk pelatihan ini pemerintah harus lebih in charge ya, karena yang aku lihat beberapa dengan title peningkatan SDM tapi syarat di atas kertas nih bagus nih. Tapi ternyata pelaksanaannya ya udah orangnya cuma dikasih modul. Orang yang ikut pelatihan nggak bayar tapi dananya menggembung gitu. Itu kan sempat ada pidatonya Pak Jokowi ya guys ya. Tentang ini dana nih, waktu itu lagi koreksi tentang APBN. Ini kemana nih? Jelas dong. Masa tiba-tiba langsung dana untuk kebutuhan UMKM sekian ratus miliar misalnya. Saya agak lupa tuh, teman-teman lihat aja videonya. Sempat viral tuh. Terus gue coba cek. Pak Jokowi langsung marah. Tulis gitu loh, buat pelatihannya berapa. Ya kan? Buat permodalan berapa. Bahkan Pak Jokowi langsung bilang begini, buat campaign marketingnya berapa. Jelas. Nah, beliau sempat marah tuh waktu itu pidato tuh. Itu, nah sehingga dari kayak pola-pola seperti ini belum ada kejelasan. Nah, dari 3 cawapres tadi ketika kita ngomong UMKM ya, kalau aku menjadi salah satu kandidat cawapres dan harus ngomong UMKM, ya maka mereka semua tidak dari 3E tadi. Ya. Mereka bahkan lupa nih. Mereka lupa nyusun skripsi itu seperti apa, metodologi penelitiannya dibuat, identifikasi masalahnya dibuat gitu. Okay. Jadi semuanya tuh narasinya sama gitu. Kayak ya udah normatif gitu. Ya, Nah, harusnya tetap bisa dengan sederhana tapi bisa menjelaskan penyelesaian dan apa yang harus dilakukan gitu. Pertama harus dilihat dulu masalah UMKM-nya apa gitu. Tentu kalau misalnya gue nih Bang, gue cawapres terus gue harus membahas soal ekonomi dan UMKM, ya gue bilang problem UMKM pertama tuh skalanya nih, scalability-nya. Kita ngomong soal kapitalnya, soal tenaga kerjanya gitu. Nah ini kan susah berkembang nih selama ini. Nah kita berarti harus semua program kita based on problem skala ini tadi kan. Oh iya benar. Jadi memang harus ada beberapa program yang disusun dari permasalahan tenaga kerja dan modal tadi, tenaga kerja dan gitu. Kapital tadi. Baru masuk yang kedua. Kedua soal ininya. Soal sektor informalnya. Okay. Bagaimana UMKM itu bukan cuma soal produknya doang nih. Oke. UMKM itu soal pekerja di dalamnya nih. Yang mana mereka semua itu bekerja secara informal. Oke. Maksudnya informal dalam arti apa nih? Maksudnya nggak digaji gitu. Bang, pelaku UMKM ini keterlibatannya dengan industri lain, kaitannya dengan industri lain kan nggak ada. Jadi sustainability-nya, jadi misalnya jejaring industrinya itu dari yang kayak kita bilang tadi, hilirisasi tadi, jadi end produk itu tadi, itu kan susah. Dari hulu ke hilir. Iya, dari hulu ke hilir tadi. Terus ngomong soal pekerja informal ini kan banyak sekali tidak mendapatkan semua yang harus mereka dapatkan gitu. Oke. Nah, terus supply chain bermasalah ya? Iya, kita ngomong. Iya, gue nangkep nih. Jadi makanya waktu itu sempat gue sama Pak Teten Mas Duki tuh bilang bahwa beliau mengatakan kita jangan fokus di hilir doang atau di hulu doang. Nah, tapi mereka nggak masuk dalam supply chain ini, dalam industri yang seharusnya saling terkait satu sama lain lagi. Itulah kenapa mereka nggak dalam jalur formal ini tadi gitu. UMKM itu kan sektor yang informal, dikatakan informal, simpelnya tuh kayak gitu, ada supply chain, ada industri, ada industri yang saling butuh satu sama lain. Nah, mereka terpisah dari situ. Gimana integrasinya? Kalau cuman ngomong soal penyaluran kredit atau apa, ya itu dilakuin hari ini, besok juga tetap problem. Terus UMKM mau survive kayak gimana gitu? Bekerja di bidang itu tuh bisa nggak mempertahankan kehidupan selama sampai 10 tahun? Kan nggak juga. Dengan margin yang mereka dapatin. Terus gimana supaya, nah kalau simpelnya dan beberapa urusan lainnya, kemudahan izinnya, beban yang harus mereka tanggung. Jadi masalah-masalah penyaluran kredit ini juga, ini kan cuman ya udah kita pastikan penyaluran kreditnya baik. Berarti kan yang mereka lihat itu masalah UMKM itu cuma masalah bantuan pemerintah selama ini tidak tersalurkan, makanya mereka nggak berkembang. Bukan itu doang bos masalahnya, itu one off gitu loh. Even bantuan pemerintah 100%, usaha mikro nggak akan jadi kecil, usaha kecil nggak akan jadi menengah. Selama skalanya nggak diperbaikin, tenaga kerjanya, kapitalnya, survive-nya, masalah supply chain tadi, masalah formal informal tadi, masalah industrinya tadi, mereka mau integrasi industrinya nggak ada ya gimana? Nah UMKM itu udah banyak juga bahkan melakukan simplifikasi ya, kayak ngomong
ya udah kita mempertahankan UMKM, berarti kita nggak kasih ruang untuk industri yang lebih besar, industri menengah yang besar misalnya, atau industri apa, ya salah gitu. Justru jumlah UMKM tuh banyak, tapi mereka berhenti berkembang di sini. Idealnya tuh mereka terus kayak gini, jadi piramidanya tuh ideal gitu loh, komposisinya pas. Itulah makanya industri bisa bergerak. Nah dari 3 yang kita browsing ini, mereka identifikasi aja, problemnya ya karena penyaluran kredit ya. Sistemnya kalau ujung-ujungnya dikasih ikan besok lapar lagi. Ya benar penyaluran kredit adalah satu masalah, tapi nggak itu doang loh yang bisa dilakukan pemerintah kita supaya UMKM ini naik kelas gitu. Tapi masih ada harapan ya berarti ya? Harapan itu kata yang kuat dan besar sih. Bukan, maksud gua gini, ini kan dari mindset pun juga mereka kan masalah nih UMKM. Ada pelatihan gratis pun mereka nggak mau datang, apalagi bayar. Itu satu. Ini kita kalau ngomonginnya skill set dulu ya. Tool setnya kedua deh. Terus gimana caranya mereka tahu tentang ini optimasi marketing, optimasi operation, ilmu keuangan, itu loh. Nah ini mereka masih mandek juga. Nah, iya dong. Nah, terus yang kedua adalah toolset dari alat-alat yang dia pakai, dari ya apapun itulah. Itu menurut lo seperti apa ya? Maksudnya kalau memang ternyata ada orang yang memang betul-betul terjun ke dalam, gue pernah ngecek waktu itu PLUT dari Kementerian Koperasi UKM, Pusat Layanan Usaha Terpadu kalau nggak salah nama panjangnya, itu dibikin 60-80 tempat gedung mini building bertingkat di tiap kabupaten-kabupaten. Nah dia masuk itu di sana pakai menggunakan APBN, dibangun untuk apa sih? Untuk menjadi tempat konsultasi. Menurut laporannya ada di salah satu kabupaten yang ada pelutnya, katanya di daerah gue lupa Aceh atau di mana, mandek mangkrak. Padahal itu upaya pemerintah untuk mendekat kepada atau menjadi kaki tangannya untuk masuk ke UMKM. Terlepas dari ternyata begitu gue udah masuk ke beberapa, ya nggak beberapa, satu lah minimal, itu masuk ke dalam tempat gedung itu, boring bro. Gimana ya? Boring dalam arti, ya gue nggak permasalahin dengan adanya dia showcase atau showroom di situ, ada beberapa produk-produk itu juga ternyata dummy juga gitu ya, ngapain maksudnya, dan dia nyasar adalah pelaku usaha, terus dia konsultasi. Kenapa nggak coba peremajaan? Ini gue ngasalnya aja ya, dikasih tempat kayak semacam nongkrong atau tempat makan yang enak kayak Sarinah jadi peremajaan gitu. Jadi dia mau datang ke situ. Belum lagi lokasi terlampau lebih jauh. Gimana dia mau konsul? Males gue, pojok ujung kabupaten. Apa coba laporannya? Ada beberapa yang mangkrak katanya. Katanya loh ya, bukan kata saya gitu. Mangkrak udah ada yang udah nggak laku. Kenapa nggak laku bro? Nggak ada yang mau konsul. Terus bangunannya jadi ya mangkrak dalam tanda kutip ya. Ya itu kan ada APBN udah dibangunin gedung. Seperti Bapepti juga bikinin gudang yang ada di beberapa petani-petani gitu kan, itu juga ada juga yang nggak dipakai. Maksud gue ini jadi gimana ya kepentingannya? Kenapa dia nggak mau belajar? Kita ngomong yang ringan dulu, nggak mau konsul. Nah jangan-jangan mungkin problemnya nggak cuma ini tadi yang lu sebutin supply chain, tapi dari dirinya dia disuntik mindset yang benar gimana ya? Mungkin dia nggak mau mampir ke sana gara-gara ya udahlah yang penting kita besok bisa makan. Gue nggak tahu ya. Apakah memang ada pelatihan khusus program kartu mindset UMKM? Aduh klise banget lagi. Gimana ya? Kalau misalnya pelatihan, aku tuh selalu percaya gitu loh. Apalagi beda medan, beda strategi lah. Ya. Iya kan. UMKM kan luas banget tuh. Nggak semua orang yang kayak gitu. Iya. Ada UMKM yang di kota yang memang lebih gampang untuk kita ngajarin A to Z ya. Iya. Nah, grassroots-nya gimana? Akar rumputnya gimana? Kalau masalah akar rumput itu berarti kan pemerintahnya harus jemput bola lebih dalam lagi kan. Berarti kalau udah tahu itu masalahnya kan tinggal dilihat aja. Oh berarti emang kita harus ngedekat lagi lebih gitu. Harus kita yang maksain ke mereka gitu. Karena itu tanggung jawab pemerintah loh. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tanggung jawab pemerintah loh. Jadi kayak jangan sampai kok pemerintahnya yang ngotot ke masyarakat. Ya emang kayak gitu pemerintah harusnya. Kalau ternyata emang masyarakat yang dirasakan bisa mendapatkan manfaat, ya masih belum ngelihat itu sesuatu yang penting, ya lu dorong lagi. Kan itu kerjanya pemerintah kan harus seperti itu. Itu makanya upayanya. Ini gue nyambungin juga biar cepat bahas tentang TikTok sama Tokopedia ya. Itu kan udah bentuk upaya didorong sama pemerintah. Kan
salah satu yang menangani adalah berarti kan ini ada PIC-nya yang bernama Pak Zulkifli Hasan kan dengan di Kementerian Perdagangan. Beliau udah memutuskan hal yang tepat menurut saya. Bagi saya yang pro TikTok gitu ya, hadir kembali, yaitu itu udah dorong. Kan keluhannya giliran yang kayak gini didorong banget. lah kan katanya suruh upaya. Iya, makanya kok cherry picking. Yang kayak gini didorong banget. Dorongnya agak berlebihan gitu loh. Iya kan karena Kan padahal sama-sama untuk masyarakat Indonesia. Apakah masyarakat user TikTok lebih penting daripada petani di kampung? Kan tidak. Iya kan satu-satu fair. Satu-satu maksudnya kan tugasnya Pak Zulhas kan juga banyak. Beliau kan benar-benar membantu bangsa ini akan jadi karena lebih baik. itu tupoksinya Pak Zulhas. Untuk urusan perdagangan, urusan itu mungkin tupoksi ke menteri yang lain yang tidak tidak seproaktif Pak Zulhas gitu untuk bidangnya. Iya, tapi berarti langkah yang tepat kan? Loh bukan, buktinya sekarang kita ngomong lokal dulu deh. Sebelum kita ke UMKM lebih dalam balik lagi ke situ ya. Sekarang lokal dimajukan lewat Tokopedia. Iya. Nah, dengan adanya seperti ini, coba kalau ternyata nggak teriak di UMKM Tanah Abang. Kan UMKM, TikTok nggak akan bayar 23 triliun. Kalau nggak bawa-bawa Tanah Abang. Isi Ferry tajam banget ya mulutnya ya. Udah rapihin. Maksud lo apa nih? Iya, memang Tanah Abang yang lagi rapi. Aneh Bang dari ini tantrum sendiri. Dari tadi kan aku setuju sama yang Abang bilang. Bukan. Iya kan emang bawa Tanah Abang. Iya memang betul. Isunya memang lagi kencang di situ. Iya betul. Kan aku mengafirmasi. Iya kan bawa Tanah Abang. Iya memang itu yang lagi isu kencang. Iya. Makanya berarti benar. Ya menurut lo gimana? Jadi gini. Kita kasih solusi.